Grand Prix Catalunya 2026 berubah menjadi salah satu balapan paling kacau dan dramatis dalam sejarah MotoGP modern. 2 red flag, 3 kali restart, kecelakaan besar hingga 2 pembalap harus dilarikan ke rumah sakit. Alex Marquez datang ke GP Catalunya dengan kepercayaan tinggi setelah sehari sebelumnya sukses memenangkan balapan sprint race yang ketat dalam sejarah MotoGP. Pembalap tuan rumah itu mengincar akhir pekan sempurna di depan publik Spanyol. Segalanya terlihat berjalan sesuai rencana. Alex tampil kompetitif sejak awal balapan, memulai start dari barisan depan. Dia langsung terlibat pertarungan sengit dengan Pedro Acosta yang sejak awal memimpin jalannya balapan, memasuki lap ke-12 dari total 24 lap. Pedro Acosta masih memimpin sementara Alex Marquez menempel ketat di posisi kedua. Duel 2 pembalap Spanyol ini diprediksi akan menjadi penentu kemenangan. Namun, tidak ada yang menyangka bencana besar akan datang hanya dalam hitungan detik. Saat memasuki trek lurus menuju tikungan 10, KTM milik Pedro Acosta tiba-tiba mengalami masalah teknis. Beberapa laporan menyebut adanya dugaan gangguan elektronik yang menyebabkan tenaga motor tiba-tiba hilang atau roda belakang terkunci. Motor Acosta langsung melambat secara drastis. Menyadari situasi berbahaya, Acosta langsung mengangkat tangan untuk memperingatkan pembalap di belakang. Tetapi masalahnya, Alex Marquez berada tepat di belakangnya. Jarak antara kedua pembalap terlalu dekat dan Alex Marquez tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menabrak bagian belakang motor Acosta yang melambat, membuat Alex terlempar keluar lintasan di area rumput dan mengalami kecelakaan besar. Dengan kecepatan sangat tinggi, yang menghancurkan Ducati Gresini miliknya dengan beberapa kali terbalik di atas gravel. Ban motor Ducati yang terlepas juga menghantam Fabio Di Giannantonio. Serpihan karbon juga mengenai Raul Fernandez dan Johan Zarco. Petugas medis langsung bergerak cepat menuju lokasi. Alex dinyatakan sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjut. Race Direction segera mengeluarkan red flag, tetapi kekacauan rupanya belum berakhir. Saat balapan diulang, drama baru kembali terjadi. Johan Zarco melakukan kesalahan saat pengereman di tikungan pertama yang menyebabkan dia kehilangan kendali dan menabrak Luca Marini. Insiden tersebut membuat Zarco terjatuh dan terseret hingga terjebak di bagian belakang motor Ducati Pecco Bagnaia. Zarco dinyatakan sadar dan segera dibawa ke pusat medis untuk penanganan lebih lanjut. Red flag kembali dikibarkan dan balapan pun harus diulang kembali. Pada restart berikutnya, Jorge Martin yang sepanjang akhir pekan beberapa kali mengalami crash, kembali mengalami insiden setelah bersenggolan dengan Raul Fernandez. Peluangnya untuk memangkas jarak poin di klasemen pun lenyap. 2 red flag, 3 kali restart, dan balapan berubah menjadi salah satu balapan paling kacau di musim ini. Menurut laporan, kecelakaan ini dianggap bukan kesalahan Alex Marquez karena penyebab utamanya adalah kegagalan teknis pada motor Acosta yang tidak bisa diprediksi. Pada restart terakhir dengan jumlah 12 lap, Fabio Di Giannantonio yang sebelumnya terkena ban motor ternyata masih sanggup melanjutkan balapan, meski merasakan sakit di jari kirinya. Secara perlahan, ia mendekati Pedro Acosta dan 3 lap sebelum finish, Di Gia akhirnya berhasil menyalip Acosta di tikungan 10. Setelah mengambil alih pimpinan, Di Gia langsung menjauh dan mengunci kemenangan. Sementara itu, Pedro Acosta juga mengalami crash setelah terlibat insiden dengan Ai Ogura. Kemenangan Di Gia ini terasa spesial karena di garasi, Valentino Rossi menyaksikan langsung keberhasilan pembalapnya. Tetapi momen paling menarik justru datang setelah balapan selesai. Dalam wawancara setelah kemenangan, hal pertama yang diucapkan Fabio Di Giannantonio ternyata bukan soal trofi ataupun kemenangan yang baru saja diraihnya, melainkan perhatian terhadap rekan-rekannya sesama pembalap. Di Gia berharap semua pembalap dalam keadaan baik-baik saja. Di Gia juga menambahkan bahwa di tengah kekacauan luar biasa yang terjadi sepanjang balapan, keselamatan para pembalap tetap menjadi prioritas utama. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa di balik ketatnya persaingan di lintasan, rasa peduli antar pembalap tetap lebih penting daripada hasil akhir balapan. Sementara itu untuk Alex Marquez, fokus utama saat ini tentu adalah proses pemulihan. GP Catalunya yang seharusnya menjadi akhir pekan yang sempurna, berubah menjadi perjalanan menuju rumah sakit akibat situasi yang sama sekali berada di luar kendalinya. Dan sekarang, pertanyaannya, apakah ini murni kecelakaan balap yang tidak bisa dihindari? Ataukah MotoGP perlu mengevaluasi kembali prosedur ketika terjadi kegagalan teknis di lintasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.